Nama saya Danang Adiwijaya dengan NIM F1D023100044. Di video ini saya akan menjelaskan terkait soal modul 3 dan jawabannya. Jadi di soalnya kita pertama-tama disuruh melakukan dekomposisi level 1 pada citra gunung menggunakan kernel HR. Oke, jadi pertama-tama kita melakukan konvolusi terlebih dahulu. Di sini kita melakukan konvolusi secara horizontal. Di sini diinisialisasi dulu eh, variabel-variabel yang akan kita gunakan. Ada tinggi, panjang kernel, lebarnya juga, sama padding dan result. Hasilnya nanti akan disimpan di variabel result. Kemudian di sini perulangan untuk menghitung hasil untuk menjumlahkan hasil dari perkalian piksel di citranya dikalikan dengan bobot kernel. Kemudian di sini ada konvolusi secara vertikal. Ini sama seperti horizontal, cuman yang ini kita lakukan secara vertikal. Kemudian di sini ada downsample, ini untuk memperkecil ukuran gambar. Selanjutnya di sini ini biar untuk mengubah citra gunung tadi jadi float, jadi bernilai float. Di sini adalah kernel HR-nya, kemudian ini dekomposisinya. Kemudian ditampilkan hasilnya dan hasilnya jadi seperti ini. Terus selanjutnya kita disuruh melakukan dekomposisi level dinamis. Jadi ini fungsi untuk dekomposisi level dinamis. Jadi levelnya bisa diatur sesuai dengan keinginan kita. Ini sama seperti yang ini, cuman dia diatur supaya bisa tidak cuman sekali, jadi bisa sampai berapapun tergantung levelnya. Kemudian di sini ada plot decom level, jadi ini untuk hanya sekedar menampilkan aja biar lebih rapi tampilannya. Kemudian di sini fungsi-fungsi tadi udah dipanggil, levelnya di set jadi level 5. Kemudian tampilannya adalah seperti ini. Kemudian disuruh, nah kemudian selanjutnya disuruh rekonstruksi. Jadi 4 subband ini disuruh rekonstruksi, kemudian melalui suatu proses yang akan menghasilkan citra seperti di kanan. Jadi untuk melakukan rekonstruksi, pertama-tama kita melakukan upsample terlebih dahulu. Jadi ini digunakan untuk memperbesar ukuran gambarnya. Kemudian di sini fungsi reconstruct ini untuk menyusun keempat subband tadi. Jadi keempat subbandnya dijadiin satu, terus dipanggil fungsi-fungsi yang tadi dengan ini upsample, bedanya tadi downsample kalau yang dekomposisi, kalau yang rekonstruksi upsample. Kemudian eh ini digunakan untuk menampilkan gambarnya tadi.
Ya ini untuk sekedar inisialisasi gambar empat subband yang ini. Nah, ini untuk eh, memanggil proses-proses yang tadi. Jadi ini kernelnya, terus fungsi rekonstruknya dipanggil. Dan perbandingannya ini citra aslinya dan ini hasil rekonstruksinya. Selanjutnya kita disuruh menjelaskan mengapa terdapat perbedaan energi frekuensi yang cukup signifikan antara kedua gambar langit dan gunung tersebut. Kita menggunakan rumus kita menggunakan rumus ini. Nah, ini rumusnya sudah saya masukkan ke sini. Jadi setelah dihitung sesuai rumusnya, hasilnya seperti ini. Ini adalah eh, hasil dari citra gunung. Ini adalah hasil dari citra langit. Jadi citra, jadi yang lebih besar itu citra langitnya. Citra langitnya lebih besar kemungkinan karena noise-nya dia banyak noise halus di gambar langitnya. Itu sekian untuk yang modul tiganya. Kemudian akan kita lanjutkan ke modul 4. Jadi di sini kita disuruh melakukan perbaikan citra pada citra ini dengan mean 3 kali 3, mean 9 kali 9, sharpening, smoothing, dan seterusnya. Jadi, nah ini untuk fungsi mean 3 kali 3-nya. Jadi, kode ini dia menghitung rata-rata nilai pikselnya dalam kernel 3 kali 3. Selanjutnya yang mean 9 kali 9 sama, cuman bedanya ini 9 kali 9. Jadi kode ini adalah kode untuk melakukan proses sharpening. Jadi setiap untuk setiap pikselnya dihitung nilai baru berdasarkan kombinasi dari nilai piksel di sekitarnya sama bobot kernelnya. Terus hasilnya dibulatkan. Kemudian di sini ada fungsi untuk smoothing, smoothing citra. Jadi setiap pikselnya dihitung berdasarkan nilai-nilai di sekitarnya. eh, di, ya berdasarkan nilai-nilai di sekitarnya dan bobot kernel. Kemudian hasilnya dibulatkan dan disimpan di variabel smoothing. Kemudian di sini modus untuk yang 3 kali 3. Jadi untuk setiap pikselnya itu dia mengum mmm, ya, jadi kode ini itu dia menghitung frekuensi dari kemunculan setiap nilai piksel. Terus nilai piksel yang sering muncul tadi
ditetapkan sebagai nilai piksel yang sesuai. Kemudian di sini untuk modus 9 kali 9. Sama seperti yang 3 kali 3 tadi, cuman bedanya ini 9 kali 9. Di sini ada median. Jadi kode ini mengambil nilai dari piksel di sekitar dalam kernel 3 kali 3. Terus diurutkan dan dipilih nilai tengahnya sebagai nilai piksel baru. Terus hasilnya disimpan dalam variabel median 3 kali 3. Sini median 9 kali 9, bedanya dia 9 kali 9. Terus ini untuk memanggil gambar-gambar yang tadi sudah diproses. Dan hasilnya jadi seperti ini. Kemudian dari gambar yang tadi kita disuruh melakukan deteksi tepi dengan metode Robert, Sobel, dan Prewitt. Jadi untuk kode yang Robert ini itu digunakan untuk menghitung perbedaan intensitas piksel secara diagonal dalam kernel 2 kali 2. Terus selanjutnya ini jadi hasil-hasil yang tadi mean 3 kali 3, mean 9 kali 9 sampai seterusnya itu dia dilakukan proses deteksi citra dengan metode Roberts tadi. Kemudian hasilnya ditampilkan. Jadi seperti ini. Kemudian kita di sini ada metode Sobel. Jadi ini knelnya di sini. Kalau nggak salah ada juga dah. Enggak. Hmm. Nah, ini kernel untuk metode Sobel. Metode Sobel ini dia digunakan untuk menghitung gradien arah bukan bukan. Eh, yang ininya eh kernelnya ini digunakan untuk menghitung gradien sama arah horizontal dan vertikal di sekitar pikselnya. Jadi di sini untuk setiap piksel nilai intensitasnya dikalikan dengan bobot kernel dan dijumlahkan untuk memperoleh nilai. Terus hasilnya itu disimpan di variabel result. Terus ini kita melakukan yang kayak tadi dipanggil terus ditampilkan. Selanjutnya ada metode Prewitt. Kemudian untuk yang Prewitt ini setiap piksel dari gambarnya dihitung dengan mengalihkan nilai piksel di sekitarnya dengan elemen-elemen dari Prewitt yang ini. Terus hasilnya dijumlahkan. Terus dipanggil dan ditampilkan. Ini adalah hasilnya.
Setelah itu, eee, kita melakukan deteksi tepi dengan metode Prewitt menggunakan, citra yang ini. Jadi citra yang ini dilakukan deteksi tepi dengan metode Prewitt. Oh ya, jadi, ini untuk fungsi yang mean tadi. Jadi gambar citra aslinya dilakukan, perbaikan citra eee, dengan cara yang mean tadi, kemudian dilakukan deteksi dengan metode Prewitt dan hasilnya seperti ini. Terus, di sini, dibuat citranya jadi gambarnya seperti ini. Nah, di sini eee, saya menggunakan threshold. Di sini citranya saya lakukan thresholding. Jadi hasilnya seperti ini. Terus, hasil dari threshold yang tadi, itu kita lakukan operasi mean, sehingga hasilnya jadi seperti ini. Eh, dengan metode median. Oh iya, harusnya saya pakai median tadi. Ya, harusnya saya pakai median. Yang ini malah saya lakukan dengan operasi mean. Oke lah, lanjutlah. Oh, jadi gambar tadi kita buat kita bagi, bukan bagi sih. Kita pecah lah. Kita copy jadi tiga yang warnanya merah, hijau dan biru. Nah, di sini saya pakai ini untuk memecah gambarnya. Jadi di sini saya kasih warna juga dan hasilnya jadi seperti ini. Kemudian pecahan yang tadi, citra yang tadi kita lakukan metode seperti yang ini. Nah, berhubung saya jadinya sampai sini, jadi ya hanya itu saja yang bisa saya jelaskan. Sekian dari saya dan terima kasih.